Bukan hanya galau, tapi berbahaya. Kalau kita mentolerir politik identitas di Republik ini dengan mencalonkan orang yang kemudian berpotensi bahkan sudah menunjukkan gejala-gejala di dalam pelaksanaan perjalanan politik sebelumnya. Dan partai banyak kursi itu terbukti di dalam sejarah perjalanan partai ini. Tidak perlu diragukan lagi, semua orang melihat itu. Ya, saya kira begini ya, inilah pernyataan-pernyataan yang kepedean tapi IP-nya rendah gitu. Ya kan? Pernyataan yang disampaikan oleh para elit politik PDI Perjuangan tentu sejalan dengan integritas politik, dan itu rakyat yang akan menilai bagaimana kita mencalonkan seseorang yang akan menjadi calon presiden sementara dia mentolerir ya politik identitas. Itu kan tidak mungkin gitu. Masa Anies Baswedan dikaitkan dengan politik identitas seakan-akan membutakan mata, menulikan telinga, melihat apa yang dilakukan oleh Pak Anies selama menjadi gubernur DKI. Saya kira integritas politik itu penting gitu. Dan PDI Perjuangan saya kira ya sudah membuktikan itu gitu. Karena kita tidak hanya bicara soal calon presiden, tapi kita juga bicara soal bagaimana menjaga ya Republik ini gitu. Sehingga mencalonkan seseorang yang akan menjaga Republik ini, akan memimpin Republik ini, tentu juga mempunyai kaitan dengan bagaimana orang yang akan dicalonkan tersebut gitu. Nah, disinilah saya kira poinnya. Saya heran gitu ya, kenapa partai yang banyak kursi ini kok galau sekali terhadap Anies? Putra bangsa terbaik, pernah memimpin DKI secara baik, hasilnya baik, kemudian standar kebaikan harus bersandar kepada PDI Perjuangan. Jangan begitu kawan, kita ini masih sama-sama lah membangun bangsa ini. Nah, disinilah saya kira poinnya, bagaimana rakyat akan melihat kualitas, integritas daripada baik partai politik maupun para politisinya. Dan saya kira untuk itu ya PDI Perjuangan telah menunjukkan sikap integritas politik sebagai partai politik maupun sebagai politisi-politisinya. Terutama tentu kita lihat bagaimana kualitas daripada elit politiknya. Kasih satu contoh saja selama masa jabatannya yang dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang mengagungkan politik identitas. Nggak ada. Deretan sindiran PDIP ke Nasdem, tak punya kader, doyan impor, hingga capres jago poles diri. Dilansir dari Tempo.com Jakarta, hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Partai Nasdem semakin panas. PDIP beberapa kali melontarkan sindiran ke Nasdem. Partai tak punya kader, partai doyan impor, hingga partai mengusung calon presiden atau capres yang hanya jago memoles diri. Berikut rangkuman Tempo soal deretan sindiran PDIP ke Nasdem. Partai tak punya kader sendiri. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah menyebut ada partai politik atau parpol yang mengusung orang di luar partai menjadi capres 2024. Ia kemudian menyampaikan rasa herannya terhadap partai yang tidak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik. Orang berpolitik sekarang kok kayak gitu? Kok kayak gitu ya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Ini aturannya piye? Kata Megawati dalam pidato HUT PDIP ke-50 di J-Expo Kemayoran, Selasa 10 Januari 2023. Sindiran itu dilontarkan Megawati ke Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Anies tidak menjadi kader parpol manapun. Nasdem lantas merespon pernyataan Megawati tersebut. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Adi menjelaskan masih banyak kader bangsa dari kalangan non-parpol yang menurutnya memiliki kapasitas untuk dimajukan sebagai capres. Menurutnya, orang-orang itu tak boleh dibatasi haknya. Pertanyaannya, apakah kader politik jauh lebih baik daripada tokoh-tokoh nasional atau bukan anggota partai politik? Enggak seperti itu. Begitupun sebaliknya, tidak semua profesional di luar partai politik lebih baik daripada kader politik, kata Ali Selasa 10 Januari 2023.
Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengatakan ada laporan kerja Menteri ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak tepat. Sebagai pembantu Presiden, kata Hasto, Menteri mestinya menguasai pelbagai hal yang diurusi kementeriannya. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang berasal dari Nasdem. Ada yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, Menteri itu kan pemerintahan. Dalam pengertian sehari-hari, dalam kurung yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya, kata Hasto Kamis 19 Januari 2023. Pernyataan itu dibalas Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Menurut Ahmad Ali, pernyataan Hasto itu hanya berdasarkan persepsinya saja. Dia menyebut PDIP tidak perlu mendesak-desak Jokowi untuk mengocok ulang menterinya. Pasalnya, urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Jadi kita tidak usah menuding seorang menteri berdasarkan hal yang berangkat dari ketidaksukaan kita. Jadi seorang menteri memberikan data pasti punya basis, kata Ali Senin 30 Januari 2023.